Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat underscore Segalan yang mengkaji masalah pembelajaran matematika, info komputer, Linux, dan serta kajian sejarah Indonesia dan internasional. Oke, dalam sesi kali ini kita akan membahas ya tentang materi terakhir di statistika. Itu materinya adalah ya ini ukuran penyebaran data bagian ketiga. Oke, kita mulai saja ya. Jadi ukuran data bagian ketiga ini saya akan menitik beratkan tentang masalah ya ini ya, simpangan rata-rata, ragam atau variansi serta simpangan baku atau nama lainnya adalah standar deviasi. Ya seperti yang saya bilang, jadi ketiga ketiga pokok bahasa ini adalah saling berkaitan ya. Jadi ketika nanti yang ditanya simpangan baku, nanti kamu harus tahu juga ya namanya ragam dan sebagainya kan begitu. Oke, kita mulai aja ya supaya kita mempersingkat waktu ya. Oke, lanjut. Ya, untuk data tunggal ini konsepnya seperti ini ya. Ingat, konsep bukan rumus ya. Kalau rumus seperti ini, kalau konsep nanti saya kasih tahu caranya yang lebih mudah supaya kalian tuh tidak perlu menghafal tapi mengingatkan begitu. Oke, untuk data tunggal SR atau simpangan rata-rata ini dinotasikan dengan 1/n sigma. Nah, ini ada tanda tegak. Tegak itu artinya apa? Tegak itu artinya adalah harga mutlak ya. Dari apa nih? Dari XI di mana data ke berapa dikurangi dengan X bar nih, X bar cara bacanya. Ya, artinya apa? Rata-rata data dari data tunggal tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang ragam itu sepertinya caranya hampir mirip, cuman apa nih? Coba perhatikan di antara kedua ini apa perbedaannya. Nah, di sini ya rumusnya sama, perbedaannya cuma di sini. Yang tadinya harga mutlak menjadi dalam kurung kuadrat ya gitu. Jadi itu pengingatnya ya. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi apa rumus dari ragam. Ragam itu ada kaitannya dengan simpangan rata-rata kan gitu ya. Kalau simpangan rata-rata itu kan harga mutlak, kalau ragam adalah kuadrat dari kan gitu ya. Bagaimana untuk yang terakhir untuk simpangan baku? Jadi simpangan baku itu intinya kalian harus tahu dulu ini harga dari ragam. Jadi harga dari ragam itu nanti kamu akarkan. Misalnya ragamnya adalah 4. Nah, berapa dari akar dari 4? Ya 2 kan begitu. Ya gitu ya, jadi simpangan rata-rata, ragam dengan simpangan baku itu saling berkaitan seperti mata rantai kan gitu. Oke, untuk mempermudah pemahaman, coba kita jadikan soal aja ya beberapa ya. Oke, coba nih saya kasih soal. Nah, di dalam data tunggal ada juga yang namanya data berkelompok ya. Bedanya di mana? Kalau data tunggal ini tidak ada FI-nya ini ya. Jadi kalau ketika kalian ada FI itu artinya apa nih? FI itu nama lain dari apa nih? Frekuensi data ke berapa? Kan begitu ya nih. Bedanya di sini. Bedanya hanya di sini. Nah, ini saya tandain merah ya nih ya. Oke, ini di sini dengan di sini. Nah, gitu ya. Jadi bedanya kalau data kelompok itu disisipkan FI-nya, baik itu simpangan rata maupun ragam. Kenapa simpangan baku tidak ada FI? Gak usah, kenapa? Karena kita hanya mencari akar dari ragam tersebut. Nah gitu. Paham sampai sini? Oke, coba ya kita masuk ke dalam contoh aja ya. Nah ini biasanya itu kalau misalnya statistik itu jarang sekali menggunakan data tunggal ya. Kebanyakan mereka menggunakan data berkelompok. Kenapa? Untuk mengecoh kita sebagai yang dikasih pertanyaan ya sebagai murid kan begitu. Oke, lanjut nih. Ini ada data seperti berikut yang disajikan sebagai berikut. Ada ukuran dengan frekuensi. Nah, ingat ini data ini masih standar ya. Nanti kalian akan mengembangkan apa yang dicari dari masing-masing ini. Berarti yang dicari itu kalian nanti bikin tabel lagi di sampingnya. Artinya nih data ini nggak bakalan kalian dikasih yang dikasih yang detail, enggak, cuma data ukuran frekuensi atau berat badan dengan banyaknya orang kan begitu ya. Seperti itu ya. Nah, dari data tersebut tentukanlah SR simpangan rata-rata, S kuadrat atau ragam atau variansi, SB atau simpangan baku. Nah, ini data apa? Berkelompok. Nah,
ingat konsep. Kalau konsepnya ini kan ini data tunggal ya, berarti di mana perbedaannya? Perbedaannya cuma di sini. Nanti dikasih FI ya begitu. Oke, coba kita lanjut. Nah, begini yang saya bilang tadi. Jadi kalian data tunggal data berkelompok itu cuma dikasih dua ini aja. Nah, ini apa nih yang saya putihkan ini? Ini adalah pengembangan dari rumus konsep yang ditanyakan kan begitu ya. Karena yang ditanyakan sampai dengan simpangan baku, maka yang berlaku apa? Nah, cari dulu nih dari rumus ini, cari dulu apa nih? XI. XI itu apa? XI itu adalah nilai tengah. Oke, sekarang coba ini nilai tengah kenapa 12? Coba kita urutin dulu ya. Nih, coba saya urutin dulu dari angka 10 nih misalnya nih. Ini ada angka 10, ya kan? Ini angka 11, 12, 13 dan 14 untuk data berkelompok ini. Nah, sekarang tengahnya mana nih untuk XI? Tengahnya coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang. Keluar apa? Nah, ini angka 12 ke sini, dapatnya ini. Nah, untuk yang 17 sampai sekian kalian gak usah menghitung gini lagi. Hitung aja di sini. 10 sampai 14 itu ada berapa? Ingat, yuk ikutin. 10, 11, 12, 13, 14. Nah, berarti ke bawahnya itu semua ditambahin dengan 5. Nah, begitu jadi berapa? 17 dan seterusnya. Kan begitu ya. Jadi seterusnya itu ditambahin jadi 17 tambahin 5 22, 22 tambahin 27 jadi 27, 27 tambahin 5 jadi 32 dan seterusnya sampai dengan ini. Perlu jumlah gak? Gak perlu kan gitu ya. FI, apaan FI? Frekuensi dia sendiri ya. Ya. Kenapa saya masukin lagi nggak apa-apa ya. Jadi untuk mempersingkat waktu aja atau kalian untuk biar lebih detail urutan rumus apa yang harus kalian cacah ya atau kalian tampilkan di dalam kolom dan barisnya tersebut kan gitu ya. FI-nya masukin aja terus sampai dengan nih sigmanya 50. Dari mana 50? Dalam soal. Gimana kalau Pak ini Pak misalnya nggak ada di dalam soal, ya kalian tambah sendiri manual kan begitu. Terus apalagi kalau misalnya kita butuh simpangan rata-rata, kita butuh apa? FI kali XI, di mana frekuensi ke berapa dikali dengan apa nih? Nilai tengah dari masing-masing ya gitu ya. Jadi coba 12 kali 6 ini kali ya. Jadi ini kali ini ya, ini kali ini. Nah, ditaruh di sini kan begitu. Oke ya, paham ya? Jadi 12 kali 6 72, 17 kali 4 68 sampai dengan 37 kali 2 74. Ini semua disigmakan atau ditambahkan, dapatnya adalah 1230. Nah, begitu. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, nanti saja ya. Jadi pertanyaan itu nanti kalian chat saya maupun di akun Instagram maupun WhatsApp maupun YouTube channel. Kalian bisa curhat atau masalah, pasti ada masalah nih, masalah soal kita bisa bahas nantinya tentunya ya. Oke, lanjut. Nah, nih ingat simpangan rata-rata butuh apa? Butuh harga mutlak. Oke, harga mutlak itu, nah di sini saya kasih keterangan ya. Ketika ada XI min X bar harga mutlak, nah ini kan dibaca apa tadi? Kalau ada tegak ini harga mutlak. Nah, coba kita jadikan satu aja deh. Nih, oke, saya hapus dulu biar kalian nggak bingung. Oke, hapus. Oke, harga mutlak XI min X bar 12. Mana 12? Nah, ini ya. Ini dikurangi dengan mana X bar? X barnya itu 24. Dapat dari mana? Ini ngitung dulu ya. Jadi kamu ngitung dulu ini, ngitung dulu harga rata-rata ini. Oke, jangan pakai warna hijau ya, kan nggak kelihatan, warna merah aja nih biar kontras ya. Ini kamu hitung dulu nih rata-ratanya. Rata-rata dapat dari mana? Ya sama kayak kita menghitung rata-rata awal kita belajar kan begitu ya. Jadi sigma FI min XI per sigma F. Nah, ini kenapa harus butuh ini?
Ya iya benar, kenapa? Ini harus total dulu. Jadi hasil yang tadi kita hitung tadi ini jumlahnya adalah 1230 dibagi dengan apa? Dibagi dengan jumlah orang atau jumlah frekuensi yang tersedia dalam soal. Nah begitu. Tanpa ada rata-rata kita mungkin nggak ada yang namanya harga mutlak X I min X bar. Ya nggak mungkin, karena nanti hasilnya pasti negatif kan gitu ya. Apa yang mau dikurangkan sedangkan datanya aja nggak ada kan begitu. Oke langsung aja. XI min X bar, mana XI? Nah ini 12 dikurangi dengan X bar mana? Nah ini 24, jadi hasilnya minus. Nah ini kan hasilnya minus. Ingat, harga mutlak itu adalah dimana jika hasilnya itu negatif, karena kita harga mutlakan itu selalu positif. Nah, gimana Pak kalau yang positif? Positif nggak berubah tetap. Jadi kita memaksakan yang negatif itu supaya jadi positif, yang positif nggak berubah kan gitu ya. Nah, sama dengan ini misalnya yang kedua, yuk 17 dikurangi dengan dikurangi dengan 24,6. Pasti hasilnya itu adalah minus 7,6. Di harga mutlakan berapa? 7,6 kan begitu, dan seterusnya sampai dengan ke bawah. Perlu ditotal gak? Gak perlu ya gitu ya. Apa langkah terakhir? Langkah terakhir adalah apa? FI min apa nih? FI dikali dengan harga mutlak hasil dari ini. Mana FI? Ini dikalikan dengan ini, ya kan? Nanti hasilnya ini. Nah begitu. Jadi coba saya kasih contoh satu aja, misalnya 6 dikalikan dengan 12 nih, saya kurungin 6 dikalikan dengan 12,6, hasilnya adalah 75,6 dan seterusnya. Atau satu lagi 2 dikalikan dengan 12,4, 2 dikalikan dengan 12,4, hasilnya adalah 24,8. Nah begitu. Ini diapain? Ditotal untuk jadi sebuah kalimat atau rumus konsep yang lengkap kan begitu. Sampai sini pertanyaan ya. Nanti contoh yang kedua dan seterusnya mungkin nanti kita akan bahas ya di pertemuan next berikutnya jika ada waktu, maupun di e-learning maupun di classroom yang telah saya sediakan linknya kan begitu. Oke, coba kita lanjut. Saya clearkan ya. Clear. Oke, kita lanjut. Nah, simpangan rata-rata udah tadi masukin ya kan ya. Jadi hasilnya adalah gimana nih? Tadi berapa hasil dari orangnya itu? Ya 50 kan ya. Jadi 1/50 dikali dengan hasil dari ini 274,4. Ambil saja 2 angka di belakang koma, itu udah benar. Ya gitu. Paham sampai sini? Ya mudah ya. Jadi saya rasa itu bukan jadi suatu persoalan yang ribet ya kan begitu. Oke, untuk yang ragam. Nah, ragam ini nanti ya, tadi kalau misalnya kalian belum paham tabel, coba dibalik-balik dulu karena saya langsung ya. Kenapa ini? Ini saya langsung masuk ke ragam. Ragam itu atau referensi adalah sigma FI dalam kurung XI min X bar kuadrat. Nah, lagi-lagi tadi berapa X bar kita? X bar kita berapa tadi? X bar. Ini X barnya berapa? Ya ini. Nah, ini ya 24,6. Jadi XI-nya adalah yang pertama angkanya tadi berapa frekuensinya? 6 dikali ini, kurangi dulu 12 ya kan ya. 12 dikurangi 24,6, hasilnya berapa? Nanti dikalikan dengan 6. Jadi kalau misalnya ada dalam kurung dipangkatin, itu didahulukan dulu dengan perbandingan yang dikalikan kan gitu ya. Jadi kalau ada dalam kurung dipangkatin itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kali kan gitu ya, dan seterusnya sampai dengan di total. Nah gini, ini saya anggap kalian bisa. Kalau belum bisa coba lihat tabel lagi karena saya langsung ya untuk menghemat waktu juga ya. Gini, tambahin hasilnya adalah 2212 ya. Selesai belum? Ya belum, karena kan tadi ragam adalah 1/n ya. N nya berapa? Ya 50. Jadi 1/50 dikalikan dengan hasil dari ini 2212. Jadi ambil saja 2 angka belakang koma, 44,24. Nah begitu. Apa yang terakhir? Yang terakhir adalah simpangan baku. Butuh apa simpangan baku? Butuh ragam. Jadi hasil dari ragam itu adalah akar dari simpangan
baku kan begitu, atau simpangan baku adalah akar dari ragam, gitu aja ya. Jadi akar dari 44,24, ambil saja dua angka belakang koma, jadi hasilnya 6,65. Ya begitu. Jadi apa yang langkah pertama? Tabelnya buat dulu, kalian analisis rumus mana yang mau dimasukkan ke dalam situ. Setelah itu apa? Setelah itu lihat urutannya dulu ya. Mana kalikan mana yang harus di harga mutlakan, mana yang harus dipangkatin dua, kan begitu. Oke, lanjut. Ya, ini saya hapus. Ya, ini ya. Oke, untuk perjumpaan kali ini saya anggap selesai ya untuk statistika kelas 12 sampai dengan simpangan baku. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan kalian komen, like, and subscribe di channel saya maupun di akun yang telah saya sediakan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.